Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Saya lebih akrab dipanggil Aca dengan nomor NIM 2025313077. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penutur sesuai dengan konteks situasi, tujuan komunikasi, dan hubungan antar penutur. Ragam bahasa muncul karena adanya perbedaan tempat, waktu, topik, dan hubungan sosial di dalam komunikasi. Ragam bahasa juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan media penggunaan, yang dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi langsung, contohnya adalah percakapan, yang mempunyai ciri-ciri spontan, menggunakan intonasi, dan sering menggunakan bahasa yang tidak lengkap. Contohnya adalah, kamu udah makan belum? Yang kedua, ada ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tertulis. Ragam lisan juga mempunyai ciri-ciri, yaitu menggunakan bahasa yang lebih formal dan struktur, tidak ada intonasi dan mimik wajah, dan menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah. Contohnya adalah, dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2025. Kemudian ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian yang digunakan dalam situasi resmi, yaitu pidato, surat dinas, ataupun dokumen hukum. Contohnya adalah, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam acara peresmian gedung baru yang diselenggarakan pada tanggal berikut. Dan ragam nonformal atau santai digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman ataupun keluarga. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang tidak baku dan menyelipkan bahasa-bahasa gaul, kemudian bahasanya yang kurang jelas. Contohnya adalah, gue lagi capek banget, malas ngapa-ngapain. Kemudian ada ragam konsultif yang digunakan dalam semi-resmi. Contohnya adalah antara dokter dan pasien, atau dosen dan mahasiswa. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa baku tetapi tidak seformal ragam resmi. Interaktif, ada tanya jawab, dan biasanya digunakan untuk konsultasi ataupun diskusi. Contohnya adalah, bagaimana gejala yang Anda rasakan sejak tadi malam? Lalu ragam bahasa berdasarkan wilayah atau dialek. Bahasa bisa berbeda menurut daerah masing-masing. Contohnya adalah, kalau di bahasa Indonesia, apa kabarmu? Tapi kalau di bahasa Jawa, piye kabare? Dan kalau di bahasa Sunda, kumaha damang? Dan yang terakhir berdasarkan kelompok sosial. Ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu. Misalnya profesi, usia, ataupun komunitas. Contohnya bahasa gaul. Anjay, keren banget loh. Istilah kedokteran, pasien mengalami hipertensi akut. Bahasa remaja, BTW, lo udah nonton film itu belum? Jadi, kesimpulannya adalah ragam bahasa penting untuk menyesuaikan cara berbicara dan menulis dengan situasi, lawan berbicara, dan media yang digunakan. Memahami ragam bahasa membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan sopan dalam berbagai situasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.